Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Lestari, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan. Mau tahu inovasi pembelajaran yang terbaru? Yuk simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Nur Ihsan. Saya Diah Ayu Lestari. Saya Beni Mesaro. Saya Indriati. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Akan memperkenalkan simulasi pembelajaran di Edmodo. Simak baik-baik ya teman-teman. Konsep pembelajaran. Dalam pembelajaran di Edmodo kali ini, dipilih 2 KD yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas 10, yaitu KD 3.2 dan KD 3.3. KD 3.2 yaitu menganalisis berbagai keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan kelestariannya. Kemudian KD 3.3 yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Pembentukan proses belajar mengajar yang berkualitas terdiri dari berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu pengajar, penggunaan media, bahan ajar yang menarik dan bervariasi, serta kondisi dan suasana belajar yang kondusif untuk belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Arbi dan kawan-kawan 2020, bahan ajar yang berkualitas adalah bahan ajar yang mampu memuat semua jenis media, baik statis maupun dinamis seperti animasi dan video. Bahan ajar yang memiliki kemampuan demikian adalah bahan ajar seperti e-learning. Kemampuan bahan ajar e-learning dalam menyajikan media yang dinamis merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh media cetak. Arbi juga menjelaskan bahwa Edmodo merupakan salah satu jenis LMS yang sering digunakan saat ini. Edmodo dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk semua bidang studi yang tidak menggunakan aktivitas pengamatan secara langsung, pembelajaran biologi salah satunya. Alasan memilih Edmodo yaitu yang pertama, pemilihan Edmodo sebagai aplikasi untuk memanfaatkan bahan ajar e-learning didasarkan pada kegemaran siswa dalam mengakses jejaring sosial seperti Facebook. Edmodo termasuk salah satu situs yang mirip Facebook yang diperuntukkan untuk pembelajaran. Situs tersebut gratis dan mudah digunakan selama guru dan siswa saling terhubung dengan internet. Penggunaan e-learning, terutama Edmodo, dapat digunakan sebagai suplemen dalam pembelajaran biologi, yang mana dalam pembelajaran biologi membutuhkan berbagai cara yang efektif untuk mengembangkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Berikut adalah komponen pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran di Edmodo yang telah kami rancang. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih adalah Discovery Learning. Menurut Tota DKK 2017, Discovery Learning merupakan model pembelajaran untuk mengembangkan peserta didik aktif dengan cara mencari tahu sendiri, menyelidiki sendiri sehingga hasil yang diperoleh dapat bertahan lama dalam memori peserta didik. Discovery Learning membuat peserta didik dapat berpikir analisis dan mencoba untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan yang dipilih dalam hal ini adalah scientific. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih adalah ceramah dan diskusi. Menurut Saadah 2017, metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dan guru untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik dari suatu permasalahan tertentu. Metode ini dapat dilakukan dalam bentuk klasikal atau kelompok-kelompok kecil. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan dalam hal ini adalah video pembelajaran dan modul. Modul adalah suatu bahan ajar pembelajaran yang isinya relatif singkat dan spesifik yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alasan penggunaan modul dalam pembelajaran kali ini adalah karena media modul biasanya memiliki suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinir dengan baik dan berkaitan dengan materi serta media evaluasi.
Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah asinkron melalui Edmodo, yaitu pada materi keanekaragaman hayati. Peserta didik akan melalui proses pendahuluan terlebih dahulu dengan melakukan literasi secara mandiri dengan menggunakan modul pembelajaran dan media video pembelajaran. Kemudian, peserta didik dipersilahkan untuk berdiskusi dengan guru dan menanyakan apa yang belum dipahaminya. Kegiatan kedua yaitu sinkronus melalui Google Meet. Dalam hal ini, link Google Meet telah disediakan di Edmodo dan peserta didik tinggal masuk dan mendiskusikan hasil literasi mandirinya. Dalam hal ini juga pada materi keanekaragaman hayati yaitu dengan submateri keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian dilanjut pada kegiatan 3 dan 4 yaitu pada pertemuan asinkronus melalui Edmodo dengan materi klasifikasi makhluk hidup dengan penggunaan metode pembelajaran diskusi kelompok. Dalam hal ini, guru memberikan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, dan kelompok-kelompok kecil itu akan diberikan subtema untuk dibahas satu persatu. Peserta didik akan saling berdiskusi dan menanyakan hal yang belum dipahaminya jika memang hal tersebut perlu untuk diluruskan oleh guru. Guru tetap mengkoordinir dan membantu peserta didik untuk menyelesaikan suatu topik permasalahan. Berikut adalah gambaran dari Google Meet yang telah dilaksanakan. Baru jelas Mbak. Mbak, nggak usah on cam sangkanya Mbak. Mbak tadi. Oke, on cam. Makasih teman-teman. Oke, yang pertama tadi terkait dengan definisi dari keanekaragaman hayati. Mungkin salah satu teman-teman ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya, Mbak. Wah, baca ya. Iya, nggak apa-apa. Karena di sini udah ada, jadi tinggal dibaca aja. Jadi keanekaragaman hayati itu keanekaragaman pada makhluk hidup. Dalam artian tuh kalau kita melihat bumi ini kan banyak banget makhluk hidupnya, mulai dari bakteri, virus, sampai dengan manusia, kemudian hewan-hewan yang di darat, yang di air. Itu semua termasuk dalam keanekaragaman hayati. Baik itu juga tumbuhan, jamur, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati ini disebut sebagai biodiversitas atau biodiversity yang meliputi keseluruhan dari berbagai tingkat gen, jenis, dan ekosistem dari suatu daerah. Mbak, kalau penyakit, terus hama dalam tumbuhan itu termasuk keanekaragaman hayati juga enggak, Mbak? Nah, kalau penyakit pada tumbuhan itu tergantung penyakitnya. Misalkan itu disebabkan oleh bakteri ataupun disebabkan oleh virus. Nah, itu juga termasuk keanekaragaman hayati. Karena dalam hal ini kan itu juga termasuk makhluk hidup ya. Kalau hama, apalagi hama seperti hama tikus apa itu kan, terus kemudian juga jamur. Nah, itu kan termasuk keanekaragaman hayati. Mereka juga termasuk makhluk hidup. Dan jenisnya itu ada banyak sekali, apalagi hama itu sangat banyak. Itu, Devi. Iya, Mbak. Baik, ini adalah halaman Edmodo-nya. Ini halaman pertama, itu pertemuan pertama di mana guru membuka forum, kemudian memberikan instruksi kepada peserta didik, di mana peserta didik melakukan literatur secara mandiri dengan menggunakan modul dan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Kemudian ini adalah halaman presensi di mana ada 9 orang siswa yang mengikuti pembelajaran. Ini adalah modulnya dan ini adalah video pembelajaran yang di-embed dari YouTube. Kemudian itu tadi itu adalah halaman untuk
melakukan sesi diskusi dan ini adalah halaman untuk kuis. Nah, kemudian untuk pendalaman materi dilakukan di pertemuan kedua dengan mengeklik link Google Meet. Kemudian ini adalah pertemuan ketiga, yaitu terkait klasifikasi makhluk hidup, di mana peserta didik dalam hal ini melakukan diskusi. Ini adalah instruksi pembelajarannya, ini adalah modulnya, dan ini adalah video pembelajarannya. Kemudian forum untuk diskusi, dan ini adalah polling untuk presensi. Kemudian ini adalah halaman untuk pertemuan keempat, ini adalah presensinya, dan disediakan forum untuk diskusi. Misalkan ini adalah kelompok 2. Baik, ini adalah small diskusi untuk kelompok 2. Di sini ada beberapa siswa yang melakukan diskusi dengan menjawab subtopik yang diberikan guru. Nah, di sini mereka dapat berdiskusi tanpa melihat kelompok sebelahnya. Itu untuk pertemuan ketiga, dan ini adalah forum untuk pertemuan keempat. Masih dalam bahasan yang sama, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada Muhammad Ali Kadafi, kemudian Astia Suelen, kemudian ada Sandra Nilam. Nah, selanjutnya itu kita akan kembali ke postingan ya teman-teman. Ini postingannya itu tadi terkait dengan Google Form. Google Form itu adalah dimana kita mencantumkan kuis untuk mengetahui pemahaman peserta didik sampai di mana. Nah, kuisnya itu adalah kuis keanekaragaman hayati. Nah, ini dia kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Kadafi, salah satu peserta dari Edmodo Universitas Ahmad Dahlan, dengan mbak-mbak, mas-mas belajar di Edmodo materi tentang biologi, pelajaran tentang biologi. Saya sangat jelas, sangat menarik. Mas-mas dan mbak-mbaknya sangat baik dalam menjelaskan pengertian dari biologi materi yang disampaikannya. Dan kemarin juga mengikuti Google Meet dengan mbak-mbak, mas-mas dari Universitas Ahmad Dahlan. Mereka sangat baik, sangat jelas dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Benar-benar sangat jelas, menarik, dan mereka juga menampilkan informasi, video, dan modulnya ada. Saya sangat senang karena bisa belajar bareng dengan mbak-mbak, mas-mas yang sudah menjenjang pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Video pembelajarannya cukup menarik bukan? Nah, tadi itu adalah salah satu solusi atau inovasi pembelajaran di era pandemi loh. Jika kamu ingin mempelajari inovasi-inovasi pembelajaran yang lainnya, maka segera daftarkan dirimu di Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Unggul, inovatif, berwawasan global, dan islami. Dan kalau kalian tahu, Pendidikan Biologi UAD sudah terakreditasi A loh. Jadi jangan lewatkan dan daftarkan dirimu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.